Tim riset Universitas Padjadjaran mengembangkan alat deteksi COVID-19 yang dinamakan CEPAD. Alat ini sudah memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan pada November 2020. Sejumlah peneliti dari Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Universitas Padjadjaran berhasil mengembangkan alat deteksi COVID-19 berbasis antigen yang dinamakan CEPAD. Alat ini diklaim telah memenuhi standar WHO karena memiliki sensitivitas lebih dari 80%, spesifisitas sebesar 93% dan akurasi 91%. Koordinator peneliti diagnostik COVID-19 Unpad Muhammad Yusuf mengatakan, CEPAD mulai dikembangkan sejak bulan April 2020. Saat itu, tes COVID-19 lebih banyak dilakukan melalui rapid test, antibody, dan PCR. Pengembangan alat tes berbasis antigen ini dianggap penting karena secara akurasi lebih tinggi dari tes antibody, serta lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan tes PCR. Cara kerja CEPAD adalah mengambil sampel dengan metode seperti swab test. Kemudian sampel diteteskan pada alat dan akan mengalir ke antibody COVID-19 yang sudah terikat dengan nanopartikel emas yang tertanam pada perangkat CEPAD. Tanda 2 garis akan muncul apabila sampel tersebut terinfeksi COVID-19. Sementara, tanda 1 garis akan muncul jika negatif terinfeksi virus. Yusuf mengatakan, CEPAD mampu mendeteksi keberadaan virus COVID-19 dengan baik ketika virus sedang berada dalam jumlah tertinggi di dalam tubuh. Menurutnya, CEPAD bisa menjadi alternatif alat deteksi COVID-19 selain PCR. Jadi sebenarnya antigen tes, yang rapid test antigen ini, dia bukan hanya membedakan yang positif negatif, tapi tagline-nya sebenarnya adalah infeksius atau non-infeksius. Karena kalau sampai ada orang yang terdeteksi positif dengan antigen tes, tandanya viral load-nya itu sedang tinggi-tingginya. Setelah melalui banyak tahapan pengembangan, CEPAD akhirnya mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan pada November 2020. Dalam memproduksi CEPAD, Unpad menggandeng PT Pakar Biomedika Indonesia, di mana saat ini kapasitas produksi CEPAD sudah mencapai puluhan ribu per bulan. Jadi dengan PBI, dengan CEPAD, kerjasamanya awalnya dari kita kerjasama dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf itu dari Biokimia Unpad. Jadi kami bekerja sama dengan Unpad. Sebenarnya bukan untuk CEPAD ini aja. Sebelum adanya COVID merebak, kita sudah ada kerjasama membuat beberapa alat uji cepat, dan antara lain untuk chikungunya dan dengue, demam berdarah. Memang belum sampai selesai, tapi keburu ada COVID. Lalu Pak Yusuf yang punya ide, ayo kita bikin ini ya. Kita sih menangkap dengan senang hati ya, karena kita juga senang kalau misalnya bisa diproduksi sendiri dalam negeri gitu. Berdasarkan hasil uji validasi oleh Rumah Sakit Pendidikan Unpad, meski sudah layak digunakan, alat tes CEPAD tidak cocok untuk digunakan sebagai screening awal COVID-19 seperti penggunaan untuk testing dan tracing. Sehingga di RSP Unpad, CEPAD hanya diperuntukkan bagi pasien bergejala. Kalau untuk screening massal sebaiknya didampingi dengan pemeriksaan PCR, karena seperti yang sudah disosialisasikan dalam press release PDS Patklin, di situ jelas dinyatakan bahwa pemeriksaan rapid antigen cepat itu tidak dapat menggantikan pemeriksaan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test seperti real time PCR. Jadi tidak bisa menggantikan. Kehadiran alat tes antigen ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap alat antigen masih didominasi produk impor. Tim Liputan Transmedia, Bandung, Jawa Barat.